Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yudhus Daryono, NIM 200555201116. Dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai anggota yang berpraktik melayani publik berdasarkan kode etik profesi akuntan. Di sini penerapan kerangka kerja konseptual anggota yang berpraktik melayani publik. Nah, anggota harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut. Ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Kategori ancaman dijelaskan dalam paragraf berikut. Nah, berikut adalah contoh fakta dan keadaan dari setiap kategori ancaman yang mungkin memunculkan ancaman bagi anggota ketika melakukan jasa profesional. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi. Di sini contohnya seperti anggota mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. Terus contoh lain ada anggota menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru. Dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi anggota tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Lalu contoh yang ketiga ada anggota memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. Lalu di sini ancaman yang kedua adalah ancaman telaah pribadi. Contohnya itu ada anggota menerbitkan laporan asuransi atas efektivitas operasional sistem keuangan setelah anggota yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut. Lalu contoh kedua ada anggota menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu perikatan asuransi. Lalu yang ketiga ada ancaman advokasi. Nah, di sini contohnya adalah anggota mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. Lalu anggota bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Lalu contoh yang ketiga ada anggota melobi proses legalisasi untuk kepentingan klien. Lalu di keempat ini ada ancaman kedekatan. Contohnya itu seperti anggota memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur atau komisaris atau pejabat eksekutif klien. Lalu contoh lainnya ada anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit. Lalu di sini ada ancaman intimidasi. Nah, contohnya seperti ada anggota sedang terancam kehilangan pekerjaan atau perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional. Lalu contoh yang kedua ada anggota merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan. Nah, kondisi kebijakan dan prosedur yang diuraikan mungkin berdampak terhadap evaluasi tentang ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima. Kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut itu mungkin berhubungan dengan yang pertama ada klien dan lingkungan operasional atau operasinya, lalu yang kedua adalah kantor dan lingkungan operasionalnya. Nah, evaluasi anggota tentang level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup dari
jasa profesional. Di sini ada klien dan lingkungan operasinya. Nah, struktur tata kelola perusahaan termasuk kepemimpinan klien dapat mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Oleh karena itu, evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien. Sebagai contoh, di sini ada klien mensyaratkan individu untuk tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjukan kantor untuk melakukan suatu perikatan. Lalu yang kedua, klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas untuk membuat keputusan manajerial. Lalu di contoh yang ketiga ini ada klien telah mengimplementasikan prosedur internal yang memfasilitasi pilihan objektif dalam tender perikatan non-insurance. Lalu contoh yang keempat ada klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memberikan pengawasan dan komunikasi yang tepat terkait dengan jasa dari kantor. Nah, lalu di sini ada kantor dan lingkungan operasinya. Nah, evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh, ada 4, sama seperti tadi, yaitu yang pertama contohnya itu ada kepemimpinan dalam kantor mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika dan menetapkan ekspektasi bahwa anggota tim insurance akan bertindak demi kepentingan publik. Lalu contoh yang kedua ada kebijakan atau prosedur menetapkan dan memantau kepatuhan terhadap prinsip dasar etika oleh semua personil. Lalu yang ketiga ada kompensasi, penilaian kerja, dan kebijakan serta prosedur pendisiplinan yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Lalu di contoh yang terakhir ada pengelolaan terhadap ketergantungan pendapatan yang diterima dari satu klien. Nah, pertimbangan atas prinsip baru atau perubahan fakta keadaan. Nah, informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan mungkin. 1, yaitu berdampak terhadap level ancaman. Atau yang kedua, mempengaruhi kesimpulan anggota tentang apakah pengalaman terus digunakan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi. Sebagaimana dimaksud dalam situasi demikian, tindakan yang telah diimplementasikan sebagai upaya pengamanan mungkin tidak lagi efektif dalam mengatasi ancaman. Dengan demikian, penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan anggota untuk mengevaluasi kembali dan mengatasi ancaman yang sesuai. Nah, contoh informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan yang mungkin berdampak terhadap level ancaman. Contohnya yang pertama ada ketika lingkup jasa profesional diperluas. Kedua ada ketika klien menjadi entitas yang terdaftar di pasar modal atau mengakuisisi unit bisnis lain. Yang ketiga, ketika kantor melakukan merger dengan kantor lain. Lalu yang keempat ada ketika anggota secara bersama-sama dilibatkan oleh 2 klien dan muncul suatu perselisihan yang terjadi di antara kedua klien tersebut. Lalu yang kelima ada ketika terdapat perubahan hubungan personil atau warga dekat dari anggota. Nah, contoh pengamanannya itu pengamanan sangat bervariasi, tergantung pada fakta dan keadaan. Contoh tindakan yang dalam keadaan tersebut mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman meliputi penetapan, tambahan waktu, dan penugasan personil yang memenuhi kualifikasi penugasan yang disyaratkan. Ketika perikatan diterima dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Lalu contoh yang kedua adalah menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan personel tim insurance untuk menelaah atau memberikan saran yang diperlukan terhadap suatu pekerjaan insurance dapat mengatasi ancaman taat pribadi. Lalu contoh yang ketiga adalah menugaskan rekan dan tim perikatan yang berbeda untuk klien insurance yang terpisah secara tanggung jawab dan pelopor dengan rekan dan tim perikatan untuk jasa non-insurance dapat mengatasi ancaman taat pribadi, advokasi, dan pendekatan.
Lalu di sini yang keempat adalah melibatkan kantor lain untuk mengerjakan atau mengerjakan kembali suatu bagian dari perikatan, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi, celah pribadi, advokasi, kedekatan, atau intimidasi. Lalu ada contoh yang kelima, mengungkapkan kepada klien atas setiap imbalan, rujukan, atau komisi pengaturan yang diterima untuk rekomendasi jasa atau produk, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Lalu yang terakhir ada memisahkan tim ketika berurusan dengan permasalahan yang bersifat rahasia, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Lalu di sini ada benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin pula akan memunculkan berbagai ancaman terhadap prinsip dasar etika lain. Berbagai ancaman tersebut mungkin terjadi ketika anggota memberikan jasa profesional yang berhubungan dengan suatu permasalahan tertentu untuk dua klien atau lebih dengan berbagai kepentingan yang saling berbenturan, atau kepentingan antara anggota terikat dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan klien yang menggunakan jasa profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut berada pada situasi yang berbenturan. Anggota tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis. Di sini ada contoh keadaan yang dapat memunculkan benturan kepentingan meliputi. Yang pertama ada menyediakan jasa konsultasi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit. Dari kantor, ketika kantor mendapat informasi rahasia selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut. Lalu yang kedua adalah memberikan advice kepada dua klien pada saat yang bersamaan. Yang kedua, sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama ketika advice tersebut mungkin relevan untuk kedua belah pihak untuk sedang dalam posisi bersaing. Lalu yang ketiga adalah memberikan berbagai jasa, baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama. Penyusunan penilaian aset untuk dua pihak yang saling berlawanan yang berkaitan dengan aset tersebut. Lalu yang keempat ada mewakili dua klien yang sedang dalam sengketa hukum satu sama lain, seperti dalam proses perceraian atau pembubaran suatu persekutuan usaha. Lalu yang terakhir ada dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi, menyediakan laporan insurans untuk membeli lisensi royalti berdasarkan suatu perjanjian lisensi. Ketika pada saat yang bersamaan juga memberikan jasa kepada penerima lisensi untuk kebenaran jumlah utang royalti. Ya. Ancaman yang muncul dari benturan kepentingan. Umumnya semakin langsung hubungan antara jasa profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan para pihak, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level suatu ancaman yang muncul akibat benturan kepentingan mencakup langkah-langkah pencegahan terhadap pengungkapan informasi rahasia secara tidak sah ketika memberi jasa profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu untuk dua atau lebih klien yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Langkah-langkah tersebut dapat meliputi yang pertama, memiliki tempat praktik yang terpisah untuk fungsi khusus dalam kantor, yang mungkin berfungsi sebagai penghambat alur informasi rahasia klien dari satu divisi ke divisi yang lain dalam kantor. Lalu yang kedua adalah kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses terhadap klien, terhadap berkas khususnya. Lalu yang ketiga adalah perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh para karyawan dan para rekan di kantor. Lalu yang keempat ada pemisahan informasi rahasia secara fisik maupun elektronik. Lalu yang kelima ada pelatihan dan komunikasi yang bertujuan khusus.
Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan dalam mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan meliputi yang pertama, penugasan tim perikatan terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan. Lalu yang kedua, menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa atau tidak terdampak oleh benturan kepentingan untuk menelaah suatu pekerjaan yang dilakukan dan untuk menilai apakah berbagai pertimbangan kunci dan kesimpulan yang sudah tepat. Selanjutnya ada pengungkapan dan persetujuan. Nah, anggota harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah sifat dan signifikansi suatu benturan kepentingan memerlukan pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan tersebut. Nah, ini faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan perlunya pengungkapan spesifik dan persetujuan eksplisit tersebut meliputi. Yang pertama ada keadaan yang memunculkan suatu benturan kepentingan. Yang kedua ada pihak-pihak yang mungkin terkena dampak. Yang ketiga ada sifat dari berbagai masalah yang mungkin muncul. Lalu yang keempat ada potensi atas suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara tidak terduga. Nah, bentuk dari pengungkapan persetujuan mungkin berbeda. Sebagai contoh, di sini pengungkapan secara umum kepada para klien mengenai berbagai keadaan bahwa berdasarkan kelaziman praktik komersil, anggota tersebut tidak memberikan jasa profesional secara eksklusif kepada satu klien. Misalnya melakukan jasa profesional tertentu dalam sektor pasar tertentu. Hal tersebut memungkinkan klien memberikan persetujuan secara umum. Sebagai contoh, anggota dapat membuat pengungkapan umum berdasarkan persyaratan dan ketentuan terstandarisasi untuk perikatan. Ya, secara umum, anggota itu perlu untuk mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap ancaman yang muncul kepada klien yang terkena dampak benturan kepentingan, dan memperoleh persetujuan dari klien anggota yang terkena dampak untuk melaksanakan pemberian jasa profesional ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman. Jika anggota telah menentukan bahwa persetujuan diperlukan secara eksplisit dan permintaan tersebut telah ditolak oleh klien, maka anggota harus mengakhiri atau menolak untuk melaksanakan jasa profesional yang akan mengakibatkan benturan kepentingan, atau mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunkannya pada level yang dapat diterima. Di sini ada penunjukan profesional. Penerimaan hubungan dengan klien baru ataupun perubahan atas perikatan yang ada mungkin menciptakan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul, misalnya dari masalah yang ditanyakan terkait dengan klien, seperti pemilik, manajemen, atau aktivitas. Berbagai masalahnya, klien juga diketahui mungkin mengancam kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, termasuk misalnya keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal dan ketidakjujuran atau praktik pelaporan keuangan yang dipertanyakan dan perilaku tidak etis lainnya. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemilik, pengelola, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan aktivitas bisnis. Dan yang kedua adalah komitmen klien untuk mengatasi permasalahan yang dipertanyakan, misalnya untuk meningkatkan praktik tata kelola korporat atau pengendalian internal.
Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetisi dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki atau tidak dapat memperoleh kompetensi untuk melakukan jasa profesional. Di sini ada faktor-faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman tersebut, termasuk pemahaman yang memadai atas. Yang pertama ada sifat bisnis klien, kedua ada kompleksitas operasi, yang ketiga ada persyaratan perikatan, dan yang keempat ada tujuan, sifat, dan lingkup dari pekerjaan yang dilakukan. Lalu ada pengetahuan yang relevan atas industri atau hal pokok, lalu pengalaman atas peraturan atau berbagai persyaratan pelaporan yang relevan, lalu yang terakhir ada adanya kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai. Nah, contoh tindakan yang dapat menjadi pengalaman untuk mengatasi suatu ancaman kepentingan pribadi meliputi penugasan personil perikatan dalam jumlah yang memadai dengan berbagai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk melaksanakan perikatan. Dan yang terakhir ada menggunakan tenaga ahli jika diperlukan. Dan di sini ada perubahan penunjukan profesional. Anggota harus menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan ketika anggota 1. Diminta untuk klien potensial untuk menggantikan anggota lain. Lalu kedua adalah mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh anggota lain. Atau yang ketiga mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambah dari anggota lain. Mungkin terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan. Salah satu alasan mungkin jika ancaman yang muncul karena adanya fakta dan keadaan yang tidak dapat diatasi dengan penerapan pengamanan. Misalnya mungkin terdapat ancaman terhadap kepatuhan dan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional jika anggota menerima perikatan sebelum mengetahui semua fakta yang relevan. Komunikasi dengan anggota yang diusulkan. Ketika anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu diminta untuk menanggapi komunikasi dengan anggota yang diusulkan, maka anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu harus yang pertama mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai permintaan tersebut, dan yang kedua memberikan informasi apapun secara jujur dan jelas. Berbagai keadaan mensyaratkan atau mungkin mensyaratkan anggota untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika mengungkapkan tersebut mungkin tepat. Nah, keberlanjutan perikatan dengan klien. Untuk perikatan yang berulang, anggota harus secara periodik menelaah apakah akan melanjutkan perikatan. Potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul setelah menerima perikatan. Jika telah diketahui sebelumnya, akan menyebabkan anggota menolak perikatan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dapat muncul karena manajemen laba atau valuasi atas laporan posisi keuangan yang tidak tepat. Lalu kedua ada penggunaan pekerja ahli. Ketika anggota bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli, maka anggota harus menentukan apakah penggunaan ahli tersebut terjamin mutunya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika anggota bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli termasuk reputasi dan keahliannya, ketersediaan sumber daya, dan standar profesional dan standar etika yang diterapkan. Informasi tersebut dapat diperoleh
dari pengalaman sebelumnya dengan ahli tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain. Lalu di sini ada pendapat kedua. Nah, memberikan pendapat kedua kepada entitas yang bukan merupakan klien pada saat ini dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan dari satu atau lebih prinsip dasar etika. Nah, anggota mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lainnya untuk suatu keadaan khusus, atau yang kedua transaksi tertentu oleh atau atas nama suatu perusahaan atau untuk entitas yang saat ini bukan merupakan klien. Ancaman, misalnya ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, mungkin muncul jika pendapat kedua tidak didasarkan pada fakta yang sama yang dimiliki anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu, atau didasarkan pada bukti yang tidak memadai. Nah, contoh tindakan yang memungkinkan merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi meliputi: 1. Dengan memberi izin kepada klien. Dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu. Lalu contoh kedua ada menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang diberikan ketika berkomunikasi dengan klien. Lalu yang ketiga ada memberikan salinan pendapat anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu. Ketika izin berkomunikasi tidak diperoleh, jika entitas yang meminta pendapat kedua dari anggota tidak mengizinkan anggota tersebut untuk melakukan komunikasi dengan anggota yang memberikan pendapat pertama atau anggota praktisi pendahulu, maka anggota tersebut harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat kedua dengan memperhatikan semua keadaan. Imbalan dan jenis remunerasi lain. Besar dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Besaran imbalan. Besaran imbalan yang ditawarkan mungkin mempengaruhi kemampuan anggota untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional. Lalu anggota dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat. Menawarkan imbalan yang lebih rendah dari anggota lain bukan merupakan pelanggaran etika. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi: apakah klien menyadari ketentuan suatu perikatan dan terutama basis penentuan imbalan yang diajukan dan lingkup jasa yang diberikan berdasarkan imbalan tersebut. Lalu yang kedua, apakah pesan imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen seperti regulator. Nah, contoh tindakan yang dapat menjadi pengaman untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi tersebut mencakup menyesuaikan besarnya imbalan atau lingkup perikatan, lalu menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan. Lalu ada imbalan kontijen. Imbalan kontijen kadang digunakan untuk perikatan non-insurance tertentu. Namun demikian, imbalan kontijen dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dalam keadaan tertentu. Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level suatu ancaman tersebut meliputi:
Yang pertama ada sifat perikatan, 2 rentang besar imbalan yang dimungkinkan, 3 basis penerapan besaran imbalan, 4 pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh anggota dan basis remunerasi. Lalu yang kelima ada kebijakan dan prosedur yang pengendalian mutu. 6. Apakah pihak ketiga yang independen menelaah keluaran atau hasil dari transaksi? Lalu yang ketujuh, apakah besaran imbalan yang ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen seperti regulator? Nah, contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan terhadap ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi penugasan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pelaksanaan jasa non-insurance untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh anggota. Lalu yang kedua ada memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis remunerasi. Imbalan rujukan dan komisi. Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Hal ini muncul jika anggota membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang berkaitan dengan klien. Imbalan rujukan atau komisi tersebut termasuk misalnya imbalan yang dibayarkan kepada anggota lain untuk tujuan mendapatkan klien baru. Ketika klien berlanjut, ketika klien dari anggota yang sedang memberikan jasa namun mensyaratkan jasa spesialis yang tidak ditawarkan oleh anggota tersebut. Lalu yang kedua ada imbalan yang diterima untuk merujuk klien yang berkelanjutan bagi anggota lain atau tenaga ahli ketika anggota yang sedang memberikan jasa tidak menyediakan jasa profesional tertentu yang disyaratkan oleh klien. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk yang pertama, mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari klien mengenai pengaturan komisi dalam hubungan dan penjualan barang dan jasa oleh pihak ketiga kepada klien tersebut mungkin dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Lalu yang kedua adalah mengungkapkan kepada klien serta kesepakatan untuk menerima imbalan rujukan ketika memberikan rujukan klien tersebut kepada anggota lainnya atau pihak ketiga untuk merekomendasikan jasa atau produk mungkin dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Lalu ada bujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan. Nah, di sini menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi, terdapat kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Bujukan ini dapat berupa misalnya, namun tidak terbatas pada hadiah, ramah tamahan, hiburan, sumbangan politik atau sosial, tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas, lalu pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya, lalu perlakuan hak atau hak istimewa. Bujukan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Anggota yang memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhinya ketika anggota tersebut menghadapi keadaan demikian. Bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan itu dia ada dua, yaitu bujukan dengan intensi untuk mempengaruhi perilaku secara tidak patut, lalu ada bujukan tanpa intensi untuk mempengaruhi perilaku secara tidak patut. Untuk bujukan dengan intensi untuk mempengaruhi perilaku secara tidak patut,
Bujukan dianggap mempengaruhi perilaku individu secara tidak patut jika hal tersebut menyebabkan individu bertindak dengan secara tidak etis. Pengaruh yang tidak patut tersebut dapat diarahkan baik kepada penerima maupun individu lainnya yang memiliki hubungan dengan penerima bujukan. Prinsip dasar etika merupakan kerangka acuan yang tepat bagi anggota dalam mempertimbangkan perilaku tidak etis anggota dan individu lainnya. Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Faktor yang relevan untuk mempertimbangkan mungkin termasuk sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan. Lalu saat bujukan ditawarkan, relatif terhadap tindakan atau keputusan apapun yang mungkin mempengaruhi. Lalu apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan tersebut? Sebagai contoh, menawarkan hadiah pada hari raya keagamaan atau hari pernikahan. Jika anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi yang nyata atau dirasakan mempengaruhi perilaku secara tidak patut, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin masih muncul meskipun persyaratan terpenuhi. Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengalaman untuk mengatasi ancaman tersebut, yaitu yang pertama adalah menginformasikan mengenai penawaran kepada kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien. Lalu yang kedua adalah mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan klien. Di sini ada bujukan tanpa intensi untuk mempengaruhi perilaku secara tidak patut. Nah, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam kerangka kerja konseptual ini berlaku ketika anggota telah menyimpulkan tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan mempengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lain secara tidak patut. Nah, contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan dapat memunculkan ancaman, bahkan jika anggota telah menyimpulkan bahwa tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk mempengaruhi perilaku secara tidak patut, termasuk ancaman kepentingan pribadi. Contohnya, anggota yang ditawari keramah tamahan dari calon pengakuisisi klien ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien. Lalu kedua ada ancaman kedekatan. Contohnya yaitu anggota mengajak secara reguler calon klien dan klien ke acara olahraga. Lalu yang ketiga ada ancaman intimidasi. Contohnya, anggota menerima keramah tamahan yang sifatnya dianggap tidak pantas jika diungkapkan kepada publik. Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan. Yang pertama yaitu tidak menawarkan atau menolak bujukan. Lalu yang kedua, mengalihkan tanggung jawab untuk setiap pemberian jasa profesional dengan klien kepada mengalihkan tanggung jawab untuk setiap pemberian jasa profesional dengan klien kepada individu lain yang diyakini atau dianggap oleh anggota tidak terpengaruh secara tidak patut ketika memberikan jasa. Lalu contoh tindakan yang dapat menjadi pengalaman untuk mengatasi ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan, yaitu yang pertama bersikap transparan mengenai penawaran atau penerimaan bujukan kepada manajemen senior atau dari kantor atau klien. Lalu yang kedua, mencatat bujukan tersebut dalam catatan yang dipantau oleh manajemen senior.
kantor, atau individu lain yang bertanggung jawab atas kepatuhan etika kantor atau yang dikelola oleh klien. Lalu contoh yang ketiga adalah sebagai sesegera mungkin mengembalikan bujukan setelah menerima hadiah. Lalu sini ada keluarga inti atau keluarga dekat. Nah, anggota harus tetap mewaspadai potensi terhadap kepatuhan prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari anggota kepada calon klien atau klien. Lalu yang kedua, memberi kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat anggota oleh calon klien atau klien. Ketika anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku anggota atau calon klien atau klien secara tidak patut, atau menganggap pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan menyimpulkan bahwa terdapat intensi tersebut, maka anggota harus memberikan advice kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan. Relevan dalam menentukan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk mempengaruhi perilaku anggota atau calon klien atau klien secara tidak patut. Faktor lain yang relevan adalah sifat atau kedekatan hubungan antara yang pertama anggota dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat. 2. Anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan calon klien atau klien. Dan yang ketiga ada anggota dan calon klien atau klien. Penerapan kerangka kerja konseptual. Nah, ketika anggota menyadari bujukan yang ditawarkan dalam keadaan yang dibahas, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat muncul ketika anggota keluarga inti atau keluarga dekat menawarkan atau menerima bujukan yang bertentangan dengan advice anggota sesuai, atau anggota tidak memiliki alasan untuk meyakini adanya intensi yang nyata atau dirasakan untuk mempengaruhi perilaku anggota atau calon klien atau klien. Kustodi aset klien. Anggota tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset lain milik klien kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tersebut. Nah, setelah kustodi, anggota yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak lain harus, yang pertama, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyimpan dan membukukan aset tersebut. Lalu yang kedua, menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau aset kantor. Lalu yang ketiga, menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang keempat adalah setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap penghasilan dividen atau keuntungan yang dihasilkan kepada siapapun yang berhak atas pembukuan tersebut. Respon atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika anggota menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Anggota mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan ketika memberikan jasa profesional kepada klien. Pada hal ini, kita akan memberikan panduan kepada anggota dalam menilai implikasi permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespon ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap
Peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material dalam laporan keuangan klien. Dan yang kedua, peraturan perundang-undangan lain yang tidak memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan klien. Namun, kepatuhan tersebut penting untuk aspek operasional bisnis klien untuk dapat mempertahankan usahanya atau untuk menghindari hukuman yang material. Tujuan anggota terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ciri pembeda profesi akuntan adalah ketersediaan menerima tanggung jawab bertindak untuk kepentingan publik. Ketika merespon adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari anggota yaitu pertama mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional. Lalu yang kedua adalah mengingatkan manajemen atau jika tepat pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien untuk pertama, memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga. Lalu yang kedua adalah untuk mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi. Lalu yang ketiga tadi ada mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi klien yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan. Jika anggota yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka anggota harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah menjadi atau mungkin terjadi. Jika anggota mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka anggota harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat dan jika perlu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Penentuan level manajemen yang tepat untuk membahas permasalahan tersebut merupakan suatu pertimbangan profesional. Faktor-faktor relevan yang perlu ditimbangkan termasuk pertama ada sifat dan keadaan permasalahan, kedua individu aktual yang terlibat dalam berpotensi terlibat. Lalu yang ketiga, kemungkinan adanya kolusi. Yang keempat, konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut. Lalu yang kelima ada, apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat. Dalam membahas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dengan manajemen, dan jika tepat, jika harus bertanggung jawab atas tata kelola, maka anggota harus memberikan advice kepada mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dan tepat waktu. Jika pihak-pihak tersebut melakukannya untuk 1. Memperbaiki pemulihan dan melitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan. Lalu yang kedua, mencegah perbuatan ketidakpatuhan ketika hal tersebut belum terjadi. Lalu yang ketiga, mengungkapkan permasalahan tersebut pada otoritas yang berwenang jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau jika dianggap perlu dalam melindungi kepentingan publik. Anggota harus mempertimbangkan apakah manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memahami tanggung jawab mereka terhadap peraturan perundang-undangan sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Anggota harus mematuhi, pertama, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pelaporan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang. Lalu yang kedua, mensyaratkan berdasarkan standar audit, termasuk yang berkaitan dengan A.
identifikasi dan respon atas ketidakpatuhan termasuk kecurangan. B. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. C. Pertimbangan implikasi atas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap laporan auditor. Dokumentasi. Nah, hubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup pembahasan ini, anggota harus mendokumentasikan. Nah, hal-hal yang harus didokumentasikan yaitu bagaimana anggota dan jika dapat diterapkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola merespon permasalahan tersebut. Kedua, tindakan yang dipertimbangkan anggota, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil dengan memperhatikan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Lalu yang ketiga, bagaimana anggota meyakini bahwa ia telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan. Jasa profesional selain audit atas laporan keuangan. Memperoleh pemahaman atas permasalahan yang mengatasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jika anggota mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka anggota harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat. Jika anggota memiliki akses kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka anggota juga harus mendiskusikan permasalahan tersebut dengan mereka jika perlu dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi. Nah, mempertimbangkan perlu tidaknya tindakan lanjutan. Anggota juga harus mempertimbangkan perlu tidaknya melakukan tindakan lanjutan diperlukan demi kepentingan publik. Pertimbangan perlu tidaknya tindakan lanjutan serta sifat dan luasnya tindakan tersebut akan bergantung pada faktor-faktor seperti pertama, kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan. Dua, kesesuaian dan ketepatan waktu respon manajemen. Dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Tiga, urgensi situasi. Lalu keempat, keterlibatan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam permasalahan tersebut. Lalu yang terakhir atau kelima, kemungkinan kerugian besar terhadap kepentingan klien, investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. Tindakan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh anggota meliputi 1. Pengungkapan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang, walaupun tidak mendapat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya. Lalu yang kedua adalah menarik diri dari perikatan yang hubungan profesional yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, materinya itu cukup sampai sini, tapi di akhir pembahasan materi saya akan memberikan sebuah pepatah yang mungkin tidak asing juga di telinga teman-teman, yaitu lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Nah, hal itu ibarat ketika kita berada dalam kegelapan, sampai berbusa mulut kita mengumpat dan mengutuk, tidak akan ada perubahan sampai kita menyalakan sebatang lilin atau alat penerangan lainnya. Berbuat lebih baik daripada sekedar berkata-kata, walaupun dengan kata-kata itu hati dan pikiran cenderung menjadi tenang karena emosi sedikit tersalurkan. Tetapi jauh lebih baik dan berbahagia kalau masalah itu bisa diselesaikan sendiri, walaupun sebatang lilin kecil yang menyala itu sudah cukup membuat perbedaan dibandingkan kita berdiam diri dalam kegelapan. Tentu intinya yaitu kita lebih baik berusaha mencari jalan keluar daripada hanya sekedar mengeluh. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, bahkan juga dapat bermanfaat bagi saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.